Jadi definisi pertemanan itu ada dua, ada definisi baik dan definisi buruk. Kalau definisi baik itu, teman adalah seseorang yang menemani kita di saat susah maupun senang. Tapi kalau misalnya definisi jahatnya, teman itu datang ketika butuh, pergi ketika sudah tidak butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat sekali Ya dong. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada acara kali ini. Sebelum ke acara selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelumnya, karena di sini belum saling mengenal, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ilda Suryawati, lahir di Serang tanggal 4 Mei 2003. Lanjut ke sebelah saya untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro. Saya lahir di Pandeglang 14 Oktober 2003. Halo Mas. Hai. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Vivi Muspiro. Saya lahir di Serang. Saya lahir pada tanggal 8 September 2003. Halo Vivi. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Nanti Azhara. Saya lahir di Bogor tanggal 18 November 2002. Halo Novi. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Lutfi Soliha. Saya lahir di Pandeglang 10 Oktober 2003. Alia. Perkenalkan, nama saya Sina Agustin. Saya lahir di Serang 10 Agustus 2002. Halo Sina. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Iin. Saya lahir di Bangkalan 14 Juli 2003. Halo Iin. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Halo Zahra. Baik teman-teman, karena tadi kita sudah perkenalan, sudah saling mengenal, belum nih teman-teman? Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, ada yang tahu gak kita hari ini mau ngapain? Jadi belum tahu ya kita hari ini mau Iya. ngapain. Jadi kita hari ini akan mengadakan konseling kelompok. Nah, teman-teman sekalian, apakah di sini teman-teman sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Jadi teman-teman sekalian di sini belum tahu ya, jadi konseling kelompok itu apa? Belum. Jadi konseling kelompok ini adalah suatu layanan bimbingan konseling yang dimana kita membahas permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Jadi konseling kelompok ini kita membahas permasalahan yang ada di dalam anggota kelompok sendiri. Baik, jadi tujuan konseling kelompok di sini yaitu untuk menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman semua diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, menanggapi persoalan atau permasalahan yang sedang dialami oleh salah satu kelompok kita. Jadi di sini kita mengambil salah satu permasalahan yang sangat urgent yang
dialami oleh anggota kelompok. Nah, di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman semua sebagai anggota kelompok. Dan di sini ada asas sukarela di mana teman-teman semua diharapkan sukarela dalam menceritakan permasalahan yang sedang dialami teman-teman sekalian. Jadi di sini tanpa paksaan, itu semua atas kesukarelaan teman-teman. Nah, yang paling penting di sini ada asas kerahasiaan, di mana teman-teman semua diharapkan untuk merahasiakan atau menjaga permasalahan yang sedang diceritakan oleh teman-teman atau salah satu anggota kelompok ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk merahasiakan dan menjaga itu, jangan sampai masalah itu diketahui oleh orang lain atau kelompok lain. Nah, agar kita bisa menjaga kerahasiaan, kita di sini diharapkan untuk berikrar terlebih dahulu. Di sini saya akan memimpin ikrarnya dan teman-teman semua tolong mengikuti saya. Baik teman-teman semua, saya mulai ikrarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ilda. Saya Amelia. Dengan ini menyatakan sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri klien atau dari siapapun itu, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik teman-teman, di sini kita sudah melakukan ikrar. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Kak. Baik, untuk terselenggaranya kegiatan konseling ini diharapkan di meja teman-teman semua tidak ada barang apapun itu. Baik, bisa saya mulai di sini. Apakah teman-teman semua sudah siap melaksanakan konseling kelompok? Siap. Baik teman-teman, apakah di sini ada yang sukarela untuk menceritakan permasalahannya? Saya, Kak. Baik, Iya, jadi Kak, akhir-akhir ini saya tuh sering nangis tiba-tiba gitu. Kan saya emang sering sendiri ya di rumahnya. Nah, saya tuh malam itu nggak tahu kenapa gitu ya, kayak ngerasa suka tiba-tiba sedih gitu, tapi belum tahu juga gitu karena apa sedihnya itu. belum tahu sebabnya. Iya, Tiba-tiba sedih. aja ya, sering nangis gitu di kamar sendirian. Oh iya, baik. Baik, terima kasih Maen sudah menceritakan permasalahannya. Baik, yang lainnya di sini ada yang sukarela untuk menceritakan permasalahannya? Saya ingin cerita. Jadi saya itu akhir-akhir ini malas banget buat ngelakuin kegiatan, Kak. Apalagi kan saya sekarang lagi tugas juga, ujian akhir semester gitu. Ini kan penentuan ini saya IPK saya gitu. Tapi saya malas banget ya, nggak tahu saya faktornya apa juga. Tapi ini bikin malas saya banget. Buat keluar kamar males, pengennya rebahan, scroll TikTok, aja gitu. Jadi malas untuk ngelakuin pekerjaan dari kampusnya. Semua hal sih, Kak. Mager. Iya. Baik, di sini ada yang ingin bersedia lagi untuk menceritakan permasalahannya? Saya, Kak. Baik, yang kerudung biru, ya. Jadi gini Kak, saya tuh lagi punya gangguan tidur gitu. Jadi tidurnya tuh nggak teratur gitu Kak. Kadang
tidurnya cepat, bangunnya juga lambat gitu kan, kayak porsi tidurnya tuh enggak sesuai sama jam aturan tidur gitu tuh. Ini Kak, Oh iya baik. kalau saya tuh permasalahannya hampir mirip kayak Novian gitu, kayak apa namanya, malas belajar. Cuma saya masuknya tuh kayak malesnya tuh emang kemalas-malasnya sampai nggak makan gitu, jadi saking kayak banyak tugasnya, banyak tugas kuliah, terus ini sampai lupa gitu kalau buat makan, buat ini kayak gitu. Tapi anehnya itu walaupun saya nggak makan, tapi saya kayak rasanya nggak ada nafsu makan gitu, entah itu karena stres atau apa gitu. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ada lagi? Iya, izin silakan. Izinnya Kak, jadi aku tuh akhir-akhir ini sebenarnya ini permasalahannya udah permasalahannya udah dari zaman ini ya Kak, SMP gitu. SMP, nah tuh kalau sampai ke SMA tadi udah biasa aja, tapi sekarang masih gitu. Masalahnya itu masalahan dijauhin teman gitu tuh, kayak ya gue masih jauhin aja sama teman, dan sekarang tuh ke mungkin lagi gitu Kak. Baik, terima kasih Iin. Baik, kan di sini teman-teman semua sudah mengungkapkan permasalahannya. Nah, ada yang ingin bercerita lagi mungkin dari teman-teman sekalian? Cukup Kak. Cukup ya. Ya. Baik, menurut teman-teman nih, permasalahan siapa yang urgent yang harus kita selesaikan? Kak, izin masuk. Kalau menurut saya sih dari cerita-cerita yang sudah saya dengar, ini tuh cerita-ceritanya permasalahannya sama diri sendiri kebanyakan. Tapi yang lebih berbeda itu ceritanya dari Iin, karena udah melibatkan bukan banyak pihak sih, ada dua pihak gitu, antara Iin dan temannya. Kan kalau misalnya dari tadi cerita Main, cerita saya, cerita Via maupun cerita Sina, itu kan ceritanya emang pihaknya cuma satu, dirinya sendiri. Tapi kan kalau Iin, kan kalau dirinya sendiri mah bisa diselesaikan sama dirinya sendiri juga. Kan kalau Iin kan takutnya emang permasalahannya urgent gitu tuh, susah buat diselesaikan. Jadi menurut saya permasalahan Iin aja. Permasalahan Iin. Gimana teman-teman semua? Iya, saya juga setuju kalau misalnya permasalahan ini dibahas, karena emang benar tadi kata Novia, itu tuh melibatkan kedua belah pihak, maksudnya sama temennya, dan juga emang itu tuh permasalahannya udah dari lama gitu tuh. Gimana ya, maksudnya saya pribadi juga merasakan kalau misalnya ada permasalahan sama teman dan itu udah lama, itu gak bakal tenang gitu. Kayak sampai kapanpun sebelum diselesaikan itu tuh bakal kayak apa ya, bakal terbayang-bayang aja gitu, kayak merasa bersalah lah, apalah, sampai ke bawah mimpi lah gitu. Baik, terima kasih Jara. Dari teman-teman sekalian siapa? Baik, baik. Saya juga setuju ya dengan pendapatnya Jara yang bilang, karena emang masalah ini tuh udah urgent gitu kan. Emang harusnya kita harus mengentaskan masalah ini gitu di kegiatan hari ini. Terima kasih, Mbak. Bagaimana teman-teman? Iya, saya setuju juga dari pendapat teman-teman semuanya, karena permasalahan itu yang emang harus cepat diselesaikan. Ayah, sini. Setuju juga, walaupun saya juga mengajukan permasalahan gitu kan, cuma kayaknya mungkin kalau permasalahan saya sama yang lainnya tuh kayaknya kalau itu mah kan jangkanya agak panjang, terus saya masih mungkin di kerjanya itu bakal pas lagi kita malas belajar doang gitu. Mungkin nanti setelah entah UAS itu selesai atau apa, kita masih bisa kayak terbang lagi kayak kemarin-kemarin gitu. Kalau ini mah ini mah sudah lama banget gitu kan, dari zamannya dia masih sekolah sampai sekarang. Itu aja. Baik, jadi di sini semua teman-teman menyetujui bahwa permasalahan Iin yang hari ini kita entaskan. Tuh, Setuju. Baik, dari Iin sendiri bisa diceritakan kembali bagaimana permasalahan itu sendiri? Iya Kak, makasih teman-teman udah mau selesai masalah ini gitu kali ini. Jadi itu sebenarnya kan emang dari
bisa apa sih yang gimana ya, ada di mana ya, begini ya. Jadi kan di SMP gitu ya kan namanya dulu masuk sekolah suka punya teman dekat gitu kan ya, teman dekat, ya ke kantin bareng, kesini bareng, kesini bareng gitu kan, pulang bareng gitu. Nah dari itu ya udah kan, udah kayak itu 3 tahun bareng, udah gitu ya udah SMA mah bisa gitu kan, bisa. Nah aku tuh di antara, jadi teman aku tuh ada 7 orang kan, 7 sama aku. Semuanya itu pada sekolah berdua-dua, aku sendirian yang sekolahnya bisa sendiri kan. Nah udah gitu, yaudah aku merasa biasa aja dong gitu, aku juga bakal dapet teman baru kan ya, di sekolah baru gitu. Jadi tetap itu yang namanya dulu kan komunikasi masih terjalin lewat yang namanya BBM ya, BBM kan. Masih ada grupnya gitu, masih komunikasi. Cuman aku emang jarang muncul gitu, jarang ikut kayak interview gitu. Kadang-kadang aku merasa oh beda nih pembahasan mereka sama aku gitu tuh. Tapi kalau emang kayak mau main gitu, aku emang suka nggak bisa tuh karena emang waktu mainnya mereka itu pas lagi aku itu sekolah itu kan aku kan boarding school gitu ya. Jadi apa sih full kan bagian di sore, kadang mereka main sore sampai malam. Aku ya capek sorenya ya pulang istirahat di rumah. Itu udah sampai begitu aja. Beberapa waktu aku sampai begini di chat dibilang karena mereka sering lihat aku main sama teman-teman baru mungkin ya, sindir-sindir gitu kan, sama kayak di kayak ini udah peralihan ke yang WhatsApp, udah SMA kan udah di WhatsApp kan ya, WhatsApp jadi kayak aku terus itu ini apa namanya, mungkin kalau kata aku sendiri ini namanya kayak apa ya, sindiran verbal gitu kan. Jadi ini si Iin gitu ya, kalau main sama kita nggak pernah bisa, kalau main sama mereka aja pasti bisa. Tuh mereka itu menuju ke teman-teman baru aku gitu kan, terus setiap kali kayak pada ngumpul-ngumpulin gitu kan, kayak ih iya ya katanya kalau misalnya main sama kita pasti diajak main sama kita pasti ada misalnya, padahal mainnya masih di sekitar perumahan situ. Sedangkan aku kalau main sama teman baru aku kadang ya main kemana-mana karena mereka nggak tahu aja kalau misalnya aku pulang sekolah ya aku sekalian main gitu kan, kayak ya lagi waktunya happy mah happy gitu, pulang sekolah ada uang yang main. Kalau sama mereka kadang memang waktunya nggak pas gitu, makanya kayaknya ya begitu, nggak tahu apa sih kejadian aku persepsi kejadian nggak tahu karena gimana ya, tapi langsung begitu aja. Pokoknya yang cari-cari kayak banget tuh deh kayak begitu. Dan sekarang nih ya sempat mereka kayak ini mah antara aku sama antara aku sama salah satu dari mereka. Kali itu kan menurut aku udah permasalahan lama gitu ya. Ada salah satu dari mereka kemarin itu bukan kemarin banget sih, kemarin lagi gitu, udah lama tapi masih kepikiran gitu kan sama aku kayak wah ini sekarang ini ya lagi sering main kemana-mana, dulu pas sama kita nggak pernah mau gitu. Nah terus emang sebenarnya orang tua juga tahu kan, kalau orang tua nanya aku nggak pernah main sama mereka lagi, aku jawabnya seadanya, udah nggak apa-apa, aku udah ngerasa pasti udah ngerasa nggak nyambung aja gitu. Tapi yang orang tua kan pengennya anaknya tetap main sama teman lama juga. Sudah. Iya kan kayak Baik, di sini teman-teman ada yang ingin menanggapi dari permasalahannya ini itu sendiri. Kayak gitu. Baik, Maya. Izin bertanya ya Ian. Nah sebelumnya itu kan teman-teman itu kayak nganggap kalau itu kayak nggak ada waktu buat mereka gitu. Nah itu pas dibilang kayak gitu itu pernah ngejelasin nggak sih kalau misalkan ya sebenarnya itu bukan nggak ada waktu gitu, cuma emang apa sih, emang waktu Ian sama mereka itu nggak sama gitu. ya pernah sih, pernah waktu itu sekali pernah ikut main, dan itu juga mereka mau main jauh gitu, tapi aku nggak ikut, ya cuma lagi ada waktu
enggak kan, dia ikut gitu. Terus ya dia bilang kenapa nggak ikut gitu kan. Iya enggak deh gitu, soalnya ya aku ngerasa capek, itu udah sore banget pulang sekolah kan. Itu aku sempetin, itu juga nggak pulang ke rumah kan karena masih satu lingkungan kan, jadi ya udahlah, rumahnya kan masih depan rumahku ke belakang. Udah enggak lah, capek kalian sama aja kataku gitu. Terus itu ya kalian tahu kan rumah pulangnya sore, apa sih pulangnya sore aja gitu, beda di waktu kalian mah kadang ya sebelum asar udah pulang kataku gitu. Sebenarnya itu aja sih yang sempat aku jelasin, kayak ya iya takut ke apa sih, berbeda waktu. Mbak ini kan setiap orang kan pasti pemikirannya beda-beda ya, gak mungkin semuanya itu apa ya, menghakimi kamu kalau kamu tuh udah lupa sama mereka. Tapi pernah nggak sih kamu berpikir ada nih satu orang yang menjadi provokator di antara teman-teman kamu ini, yang membuat teman-teman kamu ini berpikir ke kamu tuh jelek terus? Ada sih, kalau menurut aku ya ada. Jadi kan yang tadi aku bilang katanya di chat itu kan, yang ngawalin gitu, ada sebenarnya. Itu tuh kan yang aku bilang kan 7 orang itu sama aku. Nah jadi sebenarnya ada satu yang bukan yang satu lingkungan sama aku gitu. Ada yang mungkin perumahan lain lah maksudnya, cuman yang masih main pasti di pemasukan kan. Ada emang orang itu sih Yang sering gitu, ya, jadi provokator di antara yang lain. gitu. Terus tanggapan kamu tentang apa ya, tentang kelakuan dia tuh, pernah nggak sih kamu kayak negor dia kalau gue tuh nggak kayak gini gitu? Pernah nggak? Sejauh ini sih belum pernah ya, soalnya apa ya, kalau dari aku sendiri tuh kayak ya udahlah gitu. Tapi gak nyangkanya emang sampai sekarang masih diungkit aja gitu. Ini pernah tahu nggak sih kayak bentuk provokatornya kayak gimana gitu? Bentuk provokator. Iya mungkin kayak Iya, ingin tahu ngobrol-ngobrol gitu kan, gitu, kayak ingin tahu gimana? kalau dia ngomongin kamu, ngomongin yang enggak gitu. Jadi omongannya tuh ingin tahu gitu tuh, tahu nggak? Tahu, tapi yang emang bentuknya chat aja sih. Kalau misalnya kayak lagi ketemu ya, namanya ketemu mungkin gimana ya, nutupin kali ya, kayak ya dibaik-baikin aja gitu. Adanya bentuk chat doang. Sampai ada salah satu teman aku tuh ya, waktu yang udah kompor-komporin bilang terakhir, udah kata ya, kayak udah batas usianya udah sampai sini aja gitu loh. Tapi dia juga ikutan, cuman emang ngeberhentiin salah satu dari mereka itu. Gimana teman-teman, ada yang ingin menanggapi? Gimana teman-teman, ada yang ingin menanggapi lagi? Iya, tapi dia bertanya, Iya. apa sih namanya? Kan itu kan 7 orang sama Iin ya, teman-teman Iin. Di antara mereka itu tuh ada yang emang masih dekat gitu ke Iin, maksudnya kayak ada yang masih di pihak Iin, bukan di pihak Iin sih, kayak istilahnya kayak masih ngebel dia, masih paham sama Iin, paham sama situasi Iin. Apa emang semuanya itu kayak sama aja gitu ke Iin, kayak gitu. Kalau kayak begitu sih nggak ada sih sebenarnya, cuman kan emang itu kan udah 3 tahun gitu ya, udah lama lah. Kalau itu kan dari MDA sebelum SMP juga udah kenal, jadi orang tuh udah kenal. Lebihnya ke orang tuanya, kayak kalau misalnya orang tua dia itu ada satu ke rumah aku, pasti bilang ke aku, ayo main ke rumah gitu. Cuman dia punya merasa ya anak aku sih, temen aku kan anaknya beliau gitu kan. Tapi emang karena cara melindungi ke orang tuanya ini yang jelas sebenarnya. Oh jadi di antara kamu itu tuh ya emang semuanya kayak gitu gitu, Iya. nggak ada yang ngatiin misalnya gitu, nggak ada yang paham sama Iin. Iya. Jadi aku bingung gitu. Di sini Iya. kan, gimana sih perasaan Iin pada saat Iin apa ya, mengalami permasalahan sama teman-teman tuh, perasaannya gimana? Kalau misalnya yang perasaan ya, kan waktu itu tuh apa ya, emang aku mah anggapnya tuh kan teman-teman dekat kan. Ya kalau namanya teman sekolah beda lagi kan ya. Sedih sih, kayak kadang kalau misalnya ketemu juga pengen nyapa mah canggung gitu kan. Jadi sedih sih pasti.
izin katanya ya. Nah kan dari cerita yang tadi ini itu merasa rugi nggak sih kayak jauh dari teman-teman ini yang dimana teman-teman ini kan ini kayak ngomongin dari belakang lah gitu ya, hubungannya juga toksik gitu tuh, kayak menyalahkan Iin aja seakan-akan Iin itu emang nggak ada waktu buat main sama mereka gitu. Iya. Kalau misalnya jadi kalian dengerin gitu kan ya, emang kalau ada di aku sih nggak ada rugi sih, cuma mungkin lebih ke kayak apa ya, kalau misalnya mereka gitu lagi main terus membar, aku tahu gitu, terus kayak gimana ya, gitu, jadi kayak manas-manasin kan tabunya gitu, kayak apa ya, kalau misalnya di itu mah mungkin udah bertahun-tahun kalian mereka temenan kan, itu mereka jadi buat pos gitu kayak misalnya 4 tahun gitu, kalau nggak ya udah berapa tahun gitu tuh, kayak iya gitu, kayak ya dari masa SMP ke SMA sampai kuliah gitu foto-foto mereka, maksudnya kan kayak mereka juga dulu sama aku loh, tapi kok ya makin kesini ya makin gitu, enggak sih, nggak ada rugi sama sekali, justru ya ada rasa bersyukur sih, tahu gitu kalau misalnya mereka begitu sebenarnya. Baik, kan kita sudah saling menanggapi dan ini juga sudah banyak bercerita. Nah, dari teman-teman sekalian ada yang ingin memberikan solusi kepada Iin sendiri? Nah, izin memberikan solusi ya. Kalau menurut saya sih pertemanan itu sebenarnya gak terlalu penting juga dalam kehidupan kita kan. Maksudnya kayak boleh berteman tapi ya sewajarnya aja. Kalau misalnya emang dianya udah menyakiti ya udah tinggalin gitu. Kalau prinsip saya ya. Tapi kalau misalnya emang Iin masih pengen berkesinambungan dalam pertemanan itu, lebih baik kayak Iin tuh kayak lebih memberanikan diri menyuarakan isi hati Iin. Jadi kalau misalnya Iin nggak bisa, ya Iin lebih kayak menonjolkan sifat Iin tuh yang lebih berani. Jadi gue nggak bisa dipaksa, gue ada waktu kayak gini, gue nggak bisa ikut lu main. Kalau misalnya lu main ya silahkan, soalnya kalau misalnya nggak ada gue pun mainan itu nggak apa-apa. Apa waktu bermain lu nggak keganggu sama sekali, nggak ngubah apapun gitu tuh kan. Kalau kecuali kalau misalnya emang ada gua main ini bakal seru banget, nggak ada gua malah flat gitu, jadi kayak lebih berani aja gitu. Terus Iin juga kayak apa ya, jangan terlalu memforsir diri Iin tuh kayak gue tuh lemah, gue tuh butuh dia, gue tuh pengen sama dia terus. Jangan berpikiran kayak gitu, soalnya yang ada Iin tuh malah disepelein terus kayak ala Iin lo mah kayak gini, lo mah gak main sama kita, mentang-mentang lo punya teman baru ya. Makanya Iin tuh jangan kayak ya maaf gitu kan. Kalau ini tadi aku dengar ceritanya, akunya nggak punya waktu, akunya ini beda sekolah, jangan kayak gitu. Maksudnya kayak lebih tegas gitu. Kalau misalnya kalau misalnya gue udah bilang nggak bisa, ya nggak bisa, lu nggak usah maksa. Soalnya kan kita juga udah beda sekolah, kita juga udah beda kegiatan lu dikit ya, kegiatan gue banyak. Kalau misalnya lu nggak bisa ngertiin gue, ya udah gue yang pergi gitu. Itu sih. Kalau dari sini tuh dari pengalaman sih ya, sih juga pernah yang kayak gitu, kayak temenan tuh emang kayak kita udah beda sekolah gitu kan. Nah emang yang sini hadapi itu kayak ya udah gitu tuh, kayak yang nggak usah dipermasalahin lagi gitu, kayak apa yang terbilang kayak Novi kayak gitu. Maksudnya tuh kayak nggak usah ngerasa rendah diri di hadapan teman-teman itu, karena emang temenan tuh nggak sepenting itu gitu tuh. Maksudnya kan kita juga hidup ya jalannya masing-masing gitu kan, nggak melulu tentang teman. Nah yang saya rasain tuh ternyata sebebas itu gitu tuh, jauh dari teman-teman yang toksik. Ya bisa dibilang toksik kan, maksudnya ada pihak yang udah ngompor-ngomporin juga gitu, padahal ada satu teman juga. Nah emang setoksik itu ngapain dipertahankan gitu. Kalau emang ingin ngerasa pengen masih temenan sama mereka, ya udah gitu,
sekedar buat temenan, ya udah curahin aja sama teman-temannya gitu. Kalau itu kayak gini, kegiatan kayak gini, kalau emang dia sama sekali, mereka yang sama sekali nggak ngerti, ya udah nggak usah diharapin lagi. Yang penting hargai diri sendirinya gitu, biar nanti juga kalau misalkan emang ada temen mah pasti gitu ada yang lebih cocok lagi gitu kan, saya lebih berani lagi yang ini. Baik, terima kasih Sina. Mungkin yang lain? Sedikit izin menambahkan. Saya juga pernah dengar, bukan pernah dengar sih, pernah dikasih tahu. Jadi definisi pertemanan itu ada dua, ada definisi baik dan definisi buruk. Kalau definisi baik itu, teman adalah seseorang yang menemani kita di saat susah maupun senang. Tapi kalau misalnya definisi jahatnya, teman itu datang ketika butuh, pergi ketika sudah tidak butuh. Jadi jadi yang dapat saya simpulkan ini, definisi jahatnya ini ya udah gitu. Kalau misalnya ada temen lu datang ke lu minta bantuan, ya lu bantuin. Kalau misalnya dia udah nggak butuh, kalau dia pergi, ya udah silahkan. Jadi lu nggak usah merasa untung, nggak usah merasa rugi, karena lu juga bakal ngerasain ada di posisi itu, datang ketika butuh ke teman lu, dan ketika sudah selesai kebutuhan lu ya lu akan pergi. Kayak balik laginya tuh kayak kita nggak bisa gitu buat benci, enggak gitu, cuma nggak boleh lagi kan kalau buat benci. Cuma kayak yang ya udah seadanya aja gitu. Kalau benci kan asalnya kayak nanti kalau misalnya suatu saat kita butuh sesuatu dari dia, ya kan harus banget dari dia itu gimana gitu kan. Jadi ya udah, kalau buat teman sok aja. Cuma kalau emang nggak bisa buat bareng-bareng lagi, emang udah nyakitin banget, ya udah kita sebiasanya aja gitu. Baik, ada yang ingin memberikan solusi lagi? Mungkin cukup aja Kak. Sudah cukup solusi yang diberikan teman-teman? Apa yang kamu dapatkan dari solusi-solusi yang teman-teman tadi berikan? Ya, tadi sih udah dengar dari Luffy sama Sina gitu kan. Dari mereka itu yang dapat, yang didapatkan itu, ya ini harus berani gitu kan. Jangan selalu merasa rendah aja gitu. Ya pokoknya kalau misalnya udah merasa toksik harus tinggalin sewajarnya aja. Intinya emang harus berani sih, tanpa ada rasa benci ya, tanpa ada rasa benci. Kira-kira kapan kamu akan melaksanakan solusi-solusi yang telah diberikan teman-teman? Mungkin kalau buat itu secepatnya ya Kak, entah ya besok, lusa kayak coba. Bagaimana perasaan kamu ketika sudah menceritakan semua permasalahan kamu dan teman-teman sudah menanggapi atau memberikan solusi kepada kamu? Iya Kak, enggak banget sih, pasti ya lega, terus kasih juga gitu ya, maaf kita sempat nangis kayak Kak, malu sebenarnya sama Kak, cuman ya kan tadi udah ada di awal kerahasiaan ya Kak, kita jelasin udah sih Kak. Bagaimana In, apakah konseling ini dicukupkan atau ingin dilanjutkan untuk minggu depan? Mungkin cukup Kak, soalnya ya solusinya udah dapet, jadi cukup untuk hari ini aja. Baik, kalau begitu mungkin permasalahan Iin sudah selesai di sini. Kita tutup konseling kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.